Nama saya Doni, anak kedua dari 3 bersaudara. Kami tinggal di sebuah rumah kecil yang sudah mulai lapuk di pinggiran kota. Dindingnya terbuat dari kayu, beberapa bagian sudah bolong dimakan usia. Meski sederhana, rumah ini penuh kenangan, tempat kami tumbuh, tempat kami pernah merasakan kebahagiaan sebagai keluarga yang utuh. Tapi akhir-akhir ini, kebahagiaan itu terasa semakin menjauh. Kakak saya, Dani, adalah anak pertama. Sejak ayah sakit-sakitan akibat penyakit paru-paru yang sudah lama dideritanya, Dani menjadi tulang punggung keluarga. Dulu, dia bekerja di pabrik, mengangkat beban berat dari pagi sampai malam. Dani selalu bilang, "Aku kerja keras supaya Rani bisa sekolah tinggi." Tapi siapa sangka, nasib tidak selalu berpihak. Setelah pandemi melanda, pabrik tempat Dani bekerja tutup, dan sejak itu, hidup kami berubah. Ibu, meskipun sudah berusia lebih dari 50 tahun, bekerja sebagai pembantu rumah tangga di rumah tetangga. Setiap pagi, dia berjalan kaki ke rumah majikan dengan membawa bekal seadanya. Ibu selalu pulang menjelang malam dengan wajah lelah, tapi dia berusaha tersenyum saat melihat kami. "Yang penting kita masih bisa makan bersama," katanya suatu malam. Tapi saya tahu, jauh di dalam hatinya, ibu menyimpan kekhawatiran. Adik saya, Rani, adalah satu-satunya yang masih ceria di tengah kekacauan ini. Dia masih duduk di bangku SD, usianya baru 10 tahun. Rani suka menggambar, dan seringkali kertas-kertas gambarnya berserakan di lantai. Gambar favoritnya adalah keluarga kami, ayah, ibu, Dani, saya, dan dirinya sendiri, semua tersenyum. Tapi belakangan, senyum itu terasa seperti kenangan, bukan kenyataan. Sementara saya, Doni, baru saja lulus SMA. Saya ingin membantu keluarga, tapi sulit mencari pekerjaan tanpa pengalaman dan modal pendidikan. Saya mencoba apa saja, dari menjadi pengantar makanan hingga membantu warung kecil di kampung. Hasilnya tidak seberapa, tapi setidaknya saya bisa membantu ibu membeli beras atau obat untuk ayah. Ayah, yang dulu adalah seorang sopir truk, sekarang lebih banyak terbaring di tempat tidur. Pernah suatu malam, saya mendengar ayah terbatuk-batuk di kamar. Batuknya berat, seperti ada sesuatu yang menyumbat di dadanya. Ibu selalu merawatnya dengan sabar, meski saya tahu dia kelelahan. "Yang penting ayah ada di sini," kata ibu suatu kali, sambil menggenggam tangan ayah yang terlihat makin kurus. "Kami adalah keluarga yang sederhana, tapi dulu kami punya kebersamaan yang membuat segalanya terasa cukup. Namun, semua berubah ketika Dani kehilangan pekerjaannya. Saya masih ingat wajahnya malam itu, kosong, tanpa harapan. "Aku nggak tahu harus ngapain lagi, Don," katanya pelan. Saya mencoba menguatkannya, tapi saya tahu tekanan sebagai tulang punggung keluarga mulai menghancurkannya perlahan. Saat itu, kami tidak menyadari bahwa keputusan Dani untuk mencari jalan keluar cepat akan membawa kami semua ke dalam badai yang lebih besar. Sebuah badai yang hampir menghancurkan keluarga kami. Semua bermula beberapa bulan setelah Dani kehilangan pekerjaannya. Awalnya, kami semua berpikir dia hanya butuh waktu untuk pulih dari keterpurukan. Tapi lambat laun, ada yang berubah dari kakak saya. Dani, yang biasanya hangat dan selalu berusaha mencairkan suasana, mulai sering menyendiri. Dia menghabiskan waktu berjam-jam di kamarnya, dengan ponsel yang selalu digenggamnya erat. Saya ingat suatu malam, saya mengetuk pintu kamarnya. "Kak, makan dulu, yuk," ajak saya. Tidak ada jawaban. Saya mengetuk lagi, lebih keras kali ini. Akhirnya, pintu terbuka sedikit, dan Dani muncul dengan wajah lelah. "Nanti aja, Don, aku lagi sibuk," katanya sambil tersenyum tipis. Tapi saya tahu itu senyum yang dipaksakan. Kecurigaan saya mulai muncul ketika ibu menemukan pesan-pesan aneh di ponsel Dani. Pesan dari aplikasi pinjaman online, penuh dengan tagihan yang jumlahnya tidak kecil. Ibu tidak langsung menegur Dani, tapi wajahnya berubah pucat. Malam itu, saya mendapati ibu menangis di dapur. "Ibu takut, Don. Dani kayaknya terjerat sesuatu," katanya lirih. Saya berusaha menenangkan ibu, meski hati saya sendiri penuh dengan tanda tanya. Beberapa minggu kemudian, jawabannya muncul dengan sendirinya. Saya memergoki Dani sedang memainkan sebuah aplikasi di ponselnya. Awalnya saya tidak mengerti apa itu, tapi ketika saya melihat angkanya naik turun dengan cepat, saya sadar.
"Kak, ini judi online?" tanya saya dengan nada terkejut. Dani terdiam, wajahnya memerah. "Cuma iseng, Don. Aku coba-coba aja," jawabnya singkat. Tapi itu bukan sekadar coba-coba. Dani mulai terjerat lebih dalam. Barang-barang di rumah satu persatu menghilang. Awalnya hanya barang kecil, seperti jam tangan ayah atau setrika. Tapi suatu hari, motor tua ayah pun hilang dari garasi. Ayah sangat terpukul. Saya masih ingat bagaimana dia memandang ke arah garasi yang kosong, tanpa berkata apa-apa, hanya batuk kecil yang terdengar. Puncaknya, penagih utang datang ke rumah. 2 orang pria berbadan besar mengetuk pintu kami dengan kasar. "Mana Dani? Suruh dia keluar!" Salah satu dari mereka berteriak. Ibu yang membukakan pintu gemetar, suaranya bergetar saat mencoba menjelaskan bahwa Dani tidak ada di rumah. Tapi mereka tidak peduli. "Kalau nggak dibayar minggu depan, kami ambil barang di rumah ini," ancam mereka sebelum pergi. Suasana di rumah berubah menjadi mimpi buruk. Ibu sering menangis, ayah semakin sakit, dan Rani yang masih kecil itu mulai mengerti ada yang salah. Saya pernah melihatnya memeluk boneka kesayangannya sambil berkata, "Kak Doni, apa mereka bakal ambil boneka ini juga?" Pertanyaan itu menghancurkan hati saya. Ketika saya mencoba berbicara lagi dengan Dani, dia hanya marah. "Aku cuma mau bantu keluarga, Don. Kalau menang, utang-utang kita semua lunas," katanya dengan suara tinggi. Tapi mata Dani tidak seperti biasanya. Ada keputusasaan di sana. Saya tahu dia tidak benar-benar percaya pada apa yang dia katakan. Konflik mencapai puncaknya ketika Dani menjual sepeda Rani. Itu adalah hadiah ulang tahun dari ibu yang dibeli dengan susah payah. Ketika Rani menyadari sepedanya hilang, dia menangis terseduh-seduh. "Kenapa Kak Dani? Kenapa sepeda aku dijual?" tanyanya sambil terisak. Dani tidak bisa menjawab. Dia hanya menunduk, mungkin merasa bersalah, tapi rasa bersalah itu belum cukup untuk menghentikannya. Malam itu, Dani tidak pulang. Kami tidak tahu di mana dia, dan ibu semakin cemas. Ayah yang jarang bicara akhirnya angkat suara, meskipun suaranya lemah. "Cari Dani, Don. Jangan sampai dia semakin hancur," katanya sambil memegangi dadanya yang sesak. Saya akhirnya menemukan Dani di sebuah warnet di ujung jalan. Matanya merah karena kurang tidur. Tangannya gemetaran memegang ponsel. "Kak, pulang," saya memohon. Dani menatap saya, lalu berkata dengan suara yang nyaris tidak terdengar, "Aku nggak bisa pulang, Don. Aku udah terlalu jauh." Kata-kata itu membuat saya sadar, Dani butuh pertolongan lebih dari sekadar teguran. Malam itu, setelah saya berhasil membawa Dani pulang, suasana di rumah terasa tegang. Ibu langsung memeluk Dani begitu dia masuk. Air mata ibu tidak berhenti mengalir, dan ayah yang biasanya diam hanya memandang Dani dengan mata penuh kesedihan. "Dani, apa kamu sadar apa yang kamu lakukan pada keluarga ini?" tanya ayah dengan suara bergetar. Dani tidak menjawab. Dia hanya menunduk, wajahnya pucat, dan bahunya gemetar. Setelah beberapa saat, dia berlutut di depan ibu dan ayah. Maafin aku, Bu. Ya, aku nggak tahu lagi harus gimana," katanya sambil menangis. Itu adalah pertama kalinya saya melihat Dani menangis seperti itu. Seolah semua beban yang dia simpan selama ini akhirnya tumpah. Dani mengakui segalanya. Dia menceritakan bagaimana awalnya hanya ingin mencoba, berharap menang besar dan melunasi utang. Tapi semakin dia bermain, semakin dia terjerat. "Aku pikir ini jalan keluar, tapi malah menghancurkan semuanya," katanya dengan suara serak. Malam itu menjadi awal perubahan. Ibu, meskipun masih terluka, memutuskan untuk tidak menyerah pada Dani. "Kamu anak ibu, Dani. Kalau kamu mau berubah, kita akan bantu kamu," kata ibu sambil menggenggam tangan Dani erat. Ayah juga ikut mendukung, meski kondisinya semakin lemah. Hari berikutnya, Dani meminta saya menemani ke masjid terdekat. Di sana, kami bertemu seorang ustaz yang sering memberikan ceramah di lingkungan kami. Dani menceritakan semuanya dengan jujur, dari awal hingga akhir. Ustaz itu mendengarkan dengan sabar, lalu berkata, "Tidak ada dosa yang tidak bisa diampuni Allah, selama kita benar-benar ingin berubah." Dani mulai rutin mengikuti kajian dan belajar agama. Dia berusaha mengganti waktu yang dulu dia habiskan untuk berjudi dengan hal-hal yang lebih bermanfaat. Setiap pagi, dia mengaji di masjid, dan malam harinya dia bekerja serabutan.
mengambil pekerjaan kecil seperti mengantar barang atau membantu di warung. Tentu saja, perjalanan ini tidak mudah. Penagih utang masih sering datang, tapi kali ini Dani tidak lari. Dia menghadapi mereka dengan berani, meminta waktu untuk melunasi utang-utang itu sedikit demi sedikit. Kami semua mendukung Dani dengan apa yang kami bisa. Saya memberikan sebagian penghasilan saya dari pekerjaan di warung, ibu menambah jam kerja di rumah tetangga, dan bahkan ayah menyisihkan uang pensiunnya. Rani, meskipun masih kecil, juga ikut mendukung. Saya ingat suatu hari dia menyerahkan celengan kecilnya kepada Dani. "Kak Dani, ini buat bantu lunasin utang. Aku nggak apa-apa kok," katanya sambil tersenyum. Dani memeluk Rani erat, air matanya kembali mengalir. "Kakak janji, kakak nggak akan bikin kamu nangis lagi," katanya dengan suara penuh penyesalan. Waktu berlalu dan perlahan-lahan kami mulai melihat perubahan besar pada Dani. Wajahnya yang dulu penuh kecemasan kini terlihat lebih tenang. Hubungannya dengan keluarga juga membaik. Suatu malam, dia duduk bersama ayah di teras rumah berbicara panjang lebar. Itu adalah momen yang sudah lama tidak kami lihat. Ayah dan Dani berbicara seperti ayah dan anak yang saling mendukung. Setahun setelah itu, semua utang Dani akhirnya lunas. Kami merayakannya dengan sederhana, hanya makan malam bersama di rumah. Tapi bagi kami, itu lebih dari sekadar perayaan. Itu adalah bukti bahwa dengan usaha dan dukungan keluarga, tidak ada masalah yang terlalu besar untuk diatasi. Kini, Dani menjadi pribadi yang berbeda. Dia sering membantu di masjid, mengajar anak-anak mengaji, dan menjadi panutan bagi orang-orang di sekitar. "Aku nggak akan pernah lupa apa yang sudah kulakukan, tapi aku juga nggak akan lupa bagaimana kalian membantuku bangkit," katanya suatu kali. "Hidup kami belum sempurna, tapi kami bersyukur karena keluarga kami kembali utuh." Dani adalah bukti bahwa siapapun bisa berubah selama ada niat dan dukungan dari orang-orang tercinta.